Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Pasangan suami istri yang mengendarai motor terlindas tronton mundur akibat gagal melewati jalan menanjak di Pringsewu. 1 orang tewas. Mana duitnya, ambil? Ya mana ambil? Mau sebanyak cerita lagi? 2 ketua lembaga swadaya masyarakat ditangkap saat memeras uang puluhan juta rupiah kepada pejabat rumah sakit di Bandar Lampung. Petugas pemadam kebakaran membasmi sarang tawon Vespa yang bersarang di atap rumah warga di Tulang Bawang. Pak iki, Bu enek sing kenal ki plate wong ponco iki. Pasangan suami istri yang sedang mengendarai motor berboncengan terlindas tronton bermuatan batu di jalan menanjak Desa Podosari, Pringsewu, Minggu sore. Pengemudi motor selamat namun menderita luka berat dan istrinya yang dibonceng tewas di lokasi kecelakaan akibat terlindas roda tronton. Oleh warga, keduanya langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak sanggup lihat ini, udah nggak sanggup. Yang nggak kuat mental jangan ya. Korban bernama Warsino, umur 49 tahun dan istrinya bernama Kurniawati, umur 46 tahun, warga Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat sepeda motor korban melaju di belakang tronton yang sama-sama dari arah Sukoharjo menuju Pringsewu. Saat melintasi jalan menanjak, tronton gagal melewatinya dan mundur hingga akhirnya melindas motor korban di belakangnya. Tronton berhenti mundur setelah rodanya terperosok ke siring. Ceritanya. Kalau secara kronologis saya nggak mengetahui sejelasnya Mas, yang jelas dengar-dengar dari orang itu ada buso mau nanjak, udah mau setengah tanjakan, dan si pengemudi di belakang nggak sempat menghindar. Jadi terjadilah kecelakaan itu. Arahnya mau kemana? Arah ke Pringsewu, dari Sukoharjo mau ke Pringsewu. Kedua-duanya? Yang laki yang bawa motor selamat, yang perempuannya almarhum di tempat. Oh, yang perempuannya sekitar Iya. umur berapa tuh yang perempuan? Kalau umur kurang paham sih Pak. Jadi saya juga ini sih belum tanya sejelasnya, baru dengar-dengar aja sih. Ini tahu warga mana itu? Kalau dengar-dengar Ponco ya Pak. Ponco. Kedua-duanya? Iya. Sopir tronton bernama Krisna, umur 22 tahun, selamat dan kini ditahan di Mapolres Pringsewu. Kecelakaan sempat menyebabkan lalu lintas macet panjang. Sepeda motor korban dievakuasi polisi ke Polres Pringsewu, sedangkan untuk evakuasi truk menunggu bantuan alat berat yang akan menariknya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Abrasi sungai Waibelu di Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus kian melebar. Sebagian daratan di sepanjang bantaran sungai terkikis akibat sungai ini sering dilanda banjir bandang. Bahkan jarak bibir sungai dengan permukiman kini hanya tersisa 2 meter saja. Rumah-rumah di sepanjang pinggir sungai nyaris tercemplung ke sungai. Warga khawatir jika saat hujan deras, air sungai akan meluap dan menyapu rumah mereka. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir masih sering turun hujan lebat. Warga mendesak pemerintah segera membuatkan tanggul penahan air permanen atau bronjong supaya abrasi tidak kian parah. Semalam Pak. Malam sampai mana airnya? Sampai dapur saya Pak. Kena ya dapur. itu ya. Kena ya. Karena sebentar lagi dia kena banjir. Jadi harapan Ibu kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus seperti apa Bu? Harapan saya Pak terutama kepada Ibu Bupati Ibu Haja Dewi Handayani, saya minta segera ditanggul, walaupun tanggul darurat ini bahaya. Soalnya di rumah ini ada nyawa anak-anak saya. Jadi saya minta segera mungkin, secepat mungkin ini harus diproses Pak. Ini sekali banjir lagi ini bisa hanyut rumah saya Pak. Pada beberapa hari ini curah hujan cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir. Namun kami dari pemerintahan Pekon sudah berupaya
berupaya mengajukan proposal bantuan penanggulan dari Uai Belu sampai dengan Uai Awi Banjarmasin itu sepanjang 1.500. Bahkan proposal sudah 1 tahun yang lalu kita naikkan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan adanya ini ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi keadaan masyarakat kami yang rumahnya hampir tergusur. Desa Ulu Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus rutin dilanda banjir saat musim hujan. Meski belum ada korban jiwa, namun banjir biasanya disertai tanah longsor dari bukit. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Banyak jalan di wilayah perbatasan Bandar Lampung dengan Lampung Selatan yang rusak parah. Di antaranya di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar yang rawan menyebabkan kecelakaan para pengendara motor. Menurut warga, rusaknya jalan Desa Sabah Balau sudah terjadi sejak lama dan nyaris tidak pernah tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Saat hujan, jalan yang berlubang digenangi air mirip dengan jajaran kolam ikan. Sedangkan saat musim panas, jalan menimbulkan debu tebal yang dapat mengganggu kesehatan dan mengotori permukiman. Jalan ini, Pak. Ya, gimana ya kalau rusak ya payah untuk aktivitas sehari-hari. Informasi kalau hujan, Hujan becek ya, banjir kadang-kadang. banjir. Iya. Selain itu ada kecelakaan juga, Pak. Iya, ada kecelakaan. Ya, nggak tahu lah mau kapan, Pak. Tapi ini memang udah lama, Pak. Udah. Semoga jalannya cepet bagus, Pak, biar mudah melalui ke Kota Badel, Pak. Ini kan perbatasan antara Lampung Selatan sama Kota Madya, Pak. Semoga bagus, biar nggak susah lah, Pak, jalannya. Informasi kalau hujan banjir ya, Bu? Iya bener, jalan jelek, bolong-bolong itu loh, Pak. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ramai dilewati warga. Desa Sabah Balau, Lampung Selatan kini sudah padat penduduk dan populasi warga terus meningkat setelah menjamurnya kawasan perumahan baru, baik perumahan komersil maupun perumahan subsidi. Sayangnya, infrastruktur di desa ini banyak terabaikan, yang diduga karena lokasinya jauh dari kantor Bupati Lampung Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Karena mau bikin akses jalan motor dulu. Perbaikan jalan ambles akibat longsor di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat terus dikebut. Petugas menurunkan 1 unit alat berat memperbaiki jalan dengan cara ditimbun tanah. Pada Senin siang jalan sudah tersambung namun hanya masih bisa dilewati pengendara motor saja. Itu pun para pengendara harus berhati-hati sebab tanah timbunan licin. Sedangkan untuk mobil belum bisa lewat dan harus menggunakan jalur lain. Ya, Bang. Sepertinya sudah ini, Pak. Ekskavator ya? Iya. Harapannya seperti apa? Ya, harapannya ya supaya segera diperbaiki lah. Karena apa, Pak? Karena ini ya jalan antar desa dari Desa Sebarus ke Desa Tangkal. Rame terus, Bang ya? Ya rame terus ini buktinya. Ojek-ojek pada banyak yang lewat. Kalau jalannya seperti ini kan tambah susah. Dari Pantau. Dari Pantau ke Liwa ya? Iya. Memang tiap hari lewat sini? Iya. Apa harapannya, Mbak? Ya semoga cepet dibenerin biar anak sekolah bisa lewat. Soalnya ini udah berapa hari ada yang ini sengaja ngeliburin diri oleh tidak bisa lewat muter-muter. Tapi udah tahu ada yang kerja? Udah. Yang kerja pakai apa? Ekskavator. Ekskavator. Udah berapa hari kerja pakai ekskavator kira-kira? Kayaknya dari yang longsor itu dari hari Minggu deh. Kira-kira mau pengerjaannya seperti apa? Ya, semoga kayak jalannya kayak dulu lagi aja. Jalan ini jalur utama yang menghubungkan beberapa kecamatan di pusat Kota Liwa, Lampung Barat. Target Pemda Lampung Barat untuk sementara jalan bisa aman dilewati sepeda motor saja. Perbaikan jalan secara permanen seperti semula masih menunggu bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
Dan untuk pelaksanaan perbaikannya mungkin butuh perencanaan secara komprehensif, secara matang, ya, dari tekstur tanah dan sebagainya, dari teknik dan sebagainya. Nanti Dinas Pekerjaan Umum dan Bapeda bisa mengkalkulasi dan merencanakan kebutuhan anggaran. Karena kalau mau dimasukkan di APBD perubahan, Dewan sudah kita sahkan, APBD-nya sudah kita sahkan. Kalau memang angka-angkanya masih di angka ratusan, mungkin. Tapi kalau sudah MM-an, agaknya sangat sulit. Intinya pemerintah daerah tanggap cepat untuk menyelesaikan persoalan ini, dan nanti tahun 2026 kita upayakan perbaikan secara lebih permanen. Jalan ambles akibat longsor terjadi pada Sabtu sore lalu saat hujan lebat. Jalur ini sempat putus akibat tidak bisa dilewati kendaraan. Jalan ambles tidak merenggut korban jiwa sebab saat ambles tidak ada kendaraan yang lewat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.